Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak ucapkan kepada anak-anak kelas 9 MTS Manaratul Islam yang alhamdulillah telah dapat menyelesaikan ujian PTS Ganjil. Mudah-mudahan apa yang telah kita kerjakan mendapatkan hasil yang maksimal, mendapatkan hasil yang bagus sesuai dengan harapan kita. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan kali ini setelah mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, masih kaitannya dengan adab Islami kepada tetangga. Sebelumnya kita sudah mempelajari pengertian, kemudian juga dalil yang berhubungan dengan adab Islami kepada tetangga. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan adab Islami kepada tetangga. Jadi adab Islami kepada tetangga maksudnya adalah sikap-sikap atau perilaku yang selayaknya dilakukan kepada tetangga. Sesama tetangga setidaknya saling menjaga keharmonisan hubungan bertetangga agar tercipta lingkungan hidup yang nyaman, aman, dan damai. Nah, adapun sikap-sikap atau perilaku Islami terhadap tetangga, di antaranya yaitu memberikan hak-hak tetangga. Jadi, sebagaimana telah kita bahas sebelumnya, bahwasanya tetangga itu ada yang mempunyai satu hak tetangga, ada yang mempunyai satu hak, kemudian ada yang mempunyai dua hak, ada yang mempunyai tiga hak. Kalau yang punya satu hak yaitu apabila tetangga kita orang kafir, maka dia mempunyai satu hak, yaitu hak bertetangga saja. Kemudian kalau dia mempunyai dua hak, kalau tetangga kita itu seorang muslim, jadi hak bertetangga dan hak sesama muslim. Jadi kalau dia meninggal wajib dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan. Kemudian kalau yang punya tiga hak, yaitu kalau tetangga kita adalah masih famili kita, masih saudara kita, muslim dan juga masih saudara kita. Pertama, hak bertetangga, kemudian hak sama muslim, dan hak persaudaraan, ini saudara. Jadi hak-haknya itu harus diberikan, seperti warisan dan lain sebagainya. Itu. Pertama adalah sikap Islami kepada tetangga. Nah, memberikan hak kepada tetangga. Itu harus kita berikan. Kemudian yang kedua adalah tidak mengganggu tetangga. Tidak mengganggu tetangga. Jadi kalau tetangga kita memiliki suatu permasalahan, persoalan dalam keluarganya, maka kita tidak boleh ikut campur. Tidak boleh ikut campur. Karena kalau kita ikut campur, berarti kita mengganggu tetangga kita. Nah, ini. Tetangga kita lagi istirahat. Kita main drum. Sehingga tetangga kita merasa terganggu. Itu juga tidak diperbolehkan. Jadi kita jangan sampai mengganggu tetangga kita, karena di situ ada hak mereka. Yang ketiga, gemar bersedekah kepada tetangga. Jadi perilaku Islami terhadap tetangga adalah gemar bersedekah kepada tetangga, walaupun sedikit, walaupun sedikit. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW pernah pernah berkata kepada Abu Dzar, ya Abu Dzarin, idza tabakhta marqatan fa'tir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Wahai Abu Dzar, apabila engkau masak sayur, maka perbanyaklah airnya. Wa ta'ahad jiranaka, dan perhatikan dari tetangga-tetanggamu.
Jadi di situ kita harus ada perhatian kepada tetangga kita, yaitu walaupun hanya sekedar air. Nah ini. Jadi kalau kita masak sayur, perbanyaklah airnya. Kita bagikan pada tetangga kita. Nah ini. Kemudian bersedekah kepada tetangga. Nah ini. Kemudian yang keempat, peduli terhadap keadaan tetangga. Kita harus peduli. Kemudian yang kelima, selalu menerapkan 5S. Apa itu 5S? Sapa, salam, senyum, sopan, dan santun. Nah ini harus kita biasakan karena kita hidup bertetangga. Jadi kalau kita ingin lewat, maka kita harus ucapkan salam. Gitu. Kita salam, kita sapa, sambil menunjukkan wajah kita, ya, sambutan tersenyum. Nah ini, sopan dan santun. Nah, ini harus kita terapkan. Dimanapun kita berada, 5S ini harus kita terapkan. Ya. Kalau kita menginginkan hidup bertetangga kita ini menjadi baik, ya, maka kita harus berperilaku Islami terhadap tetangga. Salah satunya adalah menerapkan 5S. Yang keenam, selalu membuka pintu maaf. Nah ini, ya. Jadi sebelum tetangga kita itu minta maaf, udah kita maafin karena kita hidup bertetangga. Ya, yang pasti suatu saat kita akan membutuhkan bantuan dan pertolongan mereka. Ya. Kemudian, yang ketujuh, ya, jangan menganggap tetangga dekat itu sebagai saudara ini. Jadi, tetangga ini merupakan saudara dekat kita. Nah, anak-anak yang berbahagia, adapun cara-cara membiasakan diri beradab Islami kepada tetangga, caranya adalah dengan cara kita menggali ilmu pengetahuan tentang pentingnya beradab kepada tetangga. Kemudian berbagi ketika ada rezeki. Itu cara kita untuk membiasakan diri beradab Islam kepada tetangga. Kemudian ketiga, membantu tetangga yang kurang mampu. Yang keempat, menghindarkan diri dari perilaku rakus, tamak. Kemudian yang kelima, berusaha menjadi teladan dalam masyarakat. Ini cara kita untuk membiasakan diri beradab Islami kepada tetangga. Kemudian yang ketiga, lalu hikmah apa saja yang dapat kita ambil dengan kita beradab Islami kepada tetangga? Yang pertama, dapat menciptakan lingkungan rukun dan damai. Yang kedua, dapat mewujudkan masyarakat yang Islami. Yang ketiga, dapat menciptakan generasi penerus yang Islami. Yang keempat, dapat menimbulkan keharmonisan hubungan antar tetangga. Nah, ini hikmahnya yang dapat kita ambil kalau kita memiliki perilaku Islami kepada tetangga. Insya Allah, ya, kita bertetangga akan hidup rukun dan damai. Karena salah satu kategori, kalau kita ingin dikatakan tetangga yang baik nih, maka kita harus bertanya, bukan kepada diri kita sendiri, tapi kita bertanya kepada tetangga kita. Kalau tetangga kita mengatakan kita ini ada tetangga baik, maka pasti kita betul-betul menjadi tetangga yang baik. Tapi kalau tetangga kita mengatakan kita ini bukan orang yang baik, maka sudah pasti kita memang dikatakan orang yang tidak baik. Maka disinilah butuhnya kita hidup bertetangga. Kenapa? Karena kita adalah makhluk sosial. Manusia ini makhluk sosial yang membutuhkan bantuan satu dengan yang lain. Nah ini, maka kita kalau ingin hidup kita bahagia, hidup kita ini penuh dengan ketentraman, kenyamanan, maka kita harus dapat berperilaku Islami kepada tetangga. Nah inilah salah satu yang dapat menjadikan diri kita ini sebagai manusia seutuhnya. Karena apa? Karena manusia adalah merupakan ciptaan Allah yang paling sempurna. Ya, ini harus kita jaga. Predikat kita, martabat kita sebagai manusia. Kalau kita ingin dihargai, ingin dihormati, ya kita sebagai manusia, maka hormatilah tetangga kita. Berperilaku baiklah kepada tetangga kita. Karena apa? Karena tetangga adalah merupakan saudara dekat kita. Tetangga adalah merupakan orang yang pertama kali akan memberikan pertolongan kepada kita. Ya, karena manusia hidup di dunia ini tidak akan bisa tanpa adanya tetangga.
Nah ini, jadi marilah sama-sama kita hidupkan apa yang ada dalam diri kita sebagai manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah ini, kalau kita ingin dianggap sebagai manusia, maka berperilaku baiklah kepada tetangga. Nah, anak-anak sekalian berbahagia, mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Ya, walaupun sedikit, mudah-mudahan dapat kita ambil hikmahnya dan menambah wawasan kita. Ya, bagaimana cara kita beradab Islami kepada tetangga. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.